Simbolik peresmian Simposium Pengantarbangsaan Bahasa Melayu 2022 dengan penuh takzimnya dipersilakan. Terjadi adalah bahasa Indonesia melesat lebih cepat dari yang diperkirakan, tanpa banyak gembar-gembor, tanpa omong besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tutur Gabut Official. The Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Nu apa kareba? Ki apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Saya terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini ya, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Baik, tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut ya. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan? Oke, saat ini kita akan membahas tentang Simposium Bahasa Melayu Malaysia. Beberapa waktu yang lalu, tahun 2022, diadakan sebuah simposium. Sebuah simposium yang cukup megah. Tentu saja ini diprakarsai oleh pihak kerajaan yang menggaungkan tentang bahasa Melayu dituturkan 300 juta itu kan. Kita akan simak pembukaannya, cukup megah, cukup mewah. Kita lihat cuplikan video pembukaan, baru nanti kita akan reaksi. Kita simak bersama-sama, jangan kemana-mana. Warahmatullahi wabarakatuh. Majlis memohon agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kekal di pentas bagi menyempurnakan acara berikutnya. Turut dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Yusran Shah bin Muhammad Yusof dan Yang Berbahagia Datuk Seri Profesor Dr. Haji Awang bin Sadian untuk bersama-sama mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi menyempurnakan gimmick peresmian. Dipersilakan. Hadirin budiman, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk menyentuh bola maya sebagai simbolik peresmian Simposium Pengantarbangsaan Bahasa Melayu 2022 dengan penuh takzimnya. Dipersilakan. 1, 2, 3, inilah dia. Tepukan gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya ucapkan tahniah kepada Kerajaan United Kingdom. Penonton di sini ingin tahu orang ini bercakap apa ya? Untuk menyaksikan proses demokrasi di Malaysia. Saudara-saudari sekalian, selamat Hari Kebangsaan. Dan mampu dijadikan sumber ekonomi baru yang akan menguntungkan negara. Kita wajar merasa bangga kerana bahasa Melayu menduduki tangga 10 bahasa paling popular penggunaannya di dunia. Siapa lagi yang boleh mengangkat bahasa Melayu melainkan kita? Oke, sudah kita simak loh. Kita simak bersama simposium atau pembukaan simposium yang cukup megah. Di situ diadakan sebuah perlombaan orang Barat, orang Eropa, mereka bilangan Eropa gitu. Orang Barat berpidato dengan bahasa Melayu.
Ceritanya seperti itu kawan. Padahal di antara mereka itu ada salah satu yang jebolan dari BIPA, bahasa Indonesia penutur asing, dari program seperti itu kawan. Kita tidak perlu sebutkan siapa dia, tapi yang jelas simposium itu merupakan sebuah usaha dan cukup mewah pembukaannya dari seorang Perdana Menteri waktu itu Ismail Sabri Yaakob, 300 juta penutur gitu. Terus juga waktu di shoot 300 juta penutur itu kan gambar Indonesia Kepulauan Indonesia Kepulauan Indonesia itu yang di shoot. Nyut gambarnya kan Kepulauan Indonesia wilayah negara Indonesia seperti itu kawan. Dan kita tahu setelah beberapa waktu 2022 kemarin seperti itu simposium, dan selalu digaungkan dari bahasa Melayu mendunia seperti itu dari Prof. Awang Sarian seperti itu kawan. Cuman setelah beberapa waktu ini yang terjadi apa kan? Yang terjadi adalah bahasa Indonesia melesat lebih cepat dari yang diperkirakan, tanpa banyak gembar-gembor, tanpa omong besar. Kita simak dulu videonya sedikit tentang bahasa Indonesia, kenapa kok disebut melesat lebih cepat. Kita simak sebentar. Tahun ini kami mengajukan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi di persidangan umum UNESCO. Bulan depan dalam 2 minggu kita akan mendapatkan hasil apakah diterima atau tidak usulan Indonesia ini. Dan kalau ini diterima, maka langkah kita untuk melakukan internasionalisasi bahasa Indonesia semakin terbuka, dan target yang harusnya 2045 itu baru tercapai. Kalau tahun ini dicapai, berarti ada mempercepat 22 tahun. Ya maju 22 tahun. Karena perencanaannya itu kira-kira tahun 2000 targetnya 2045 itu bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Faktanya baru saja kemarin belum lama bahasa Indonesia diterima sebagai bahasa resmi di UNESCO. Gitu kan. Dan ini kita akan menyimak ucapan dari seorang warga Malaysia, dan berkeluh kesah tentang bahasanya dia kan gitu. Ucapan selamat kepada Indonesia dan keluh kesah tentang bahasa dia. Kita simak dulu video abang kita ini, baru nanti kita reaksi lagi. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat, dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa.
Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat. Udah disimak semuanya. Ya, faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu bahwa bahasa Indonesia sudah diterima sebagai bahasa UNESCO, bahasa resmi UNESCO. Dan mereka juga mengungkapkan itu ya, Bang ya tadi juga mengungkapkan bahwa harusnya mempersatukan, memartabatkan bahasa Melayu itu dari dulu waktu merdeka. Dari 1966 lah dia nyebutnya seperti itu. Atau mungkin ya 66 tahun, maksudnya 66 tahun yang lalu, berarti kan kemerdekaan 1957. Harusnya sudah direncanakan, sudah dijadikan sebagai bahasa pemersatu di Malaysia. Seperti juga yang di Indonesia dilakukan malah sebelum merdeka. Kalau Indonesia kan sebelum merdeka, karena kan pendiri bangsa Indonesia itu konsepnya jelas, memandang jauh ke depan. Kita sebelum mereka sudah sepakati bahwa bahasa Indonesia lah yang akan dipakai, karena bahasa adalah ciri sebuah bangsa kan? Seperti itu kan. Dari 1928 sudah sepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, mengaku bahasa satu bahasa Indonesia, begitulah judulnya gitu. Seperti itu kawan. Jadi ya untuk netizen Malaysia yang reaksinya nyeleneh karena terpengaruh oleh dulu seorang profesor yang mengatakan 300 juta penutur dan juga menada bahasa Indonesia yang itu, kalau tidak mau melek, tidak mau melihat kenyataan yang ada, ya akan mimpi terus. Oke ya, reaksi dari Tutor Gabut cukup sekian. Ada salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.